ditekuk gitu. Kalau seperti ini ya ini ditekan. Baru ada referennya ya. Jadi bukan dorsal tapi pelan-pelan ya. Ke pointing ya itu jadi nanti tulisannya ya tangannya ekstensi. Kemudian setelah itu seperti ini. Terus pasiennya diminta untuk bentuk mata. Tadi yang pertama dia tidak bentuk. Interpretasinya adalah kalau misalnya dia ada deviasi kontralateral ya, misalnya dia ke sini ya. Kemudian nanti dicek lagi ya satunya. Ya, dia di sini ya sebelah kiri. Ya, maka lesinya adalah di labirin sebelah kanan. Ya, atau vestibular atau sebelah kanan. Ya, itu mau tangan kanan atau kiri pasti dia deviasi ke kontralateral ya. Tapi kalau misalnya lesinya di sentral, di cerebellum ya, misalnya cerebellum sebelah kanan, maka dia deviasi ke arah kanan tapi tangan kanan saja. Ya, kalau tangan kirinya disuruh tetap dia normal, tetap mengikuti ya. Itu adalah pas pointing. Kemudian kalau yang hidung jari ya, kalau hidung jari ini digerakkan jarinya ya. Jadi hidung jari ya tangannya sendiri itu ya. Nah, itu adalah nanti untuk menilai apa? Ya adanya lesi di cerebellum atau tidak ya. Nanti kalau misalnya dia salah ya, dia terlalu ke depan atau terlalu ke belakang, namanya dismetria. Atau kalau terlalu ke belakang ya, berarti dia hipometri. Kalau ke depan hipermetri ya, atau namanya dismetria, dia ada kelainan di cerebellum ya. Kemudian setelah itu yang Hiltusin ya. Kalau Hiltusin juga dia untuk menilai adakah lesi di cerebellum atau tidak. Ya, dia tidak bisa menilai dari sentral. Pokoknya dia adanya lesi cerebellum ada atau tidak ya. Lesi di cerebellum ada atau tidak, biasanya ya kalau positif ya ada lesi di cerebellumnya, bisa nanti dia tumitnya ini lebih mengangkat lebih tinggi ya, atau ada gerakan yang lebih kasar ya, atau tidak akurat, jadi dia tidak ketemu. Dia bisa melenceng ke kanan atau ke kiri, atau bahkan ada tremor intensionalnya itu bisa ya. Kemudian kalau ribbon fenomen itu juga menilai cerebellum ya. Jadi kemarin itu yang pemeriksaan mana ya, pemeriksaannya kemarin tuh kan ada dua, keseimbangan sama koordinasi ya. Koordinasi itu rata-rata dia untuk mengetahui ada lesi di cerebellum atau tidak. Ribbon fenomen juga untuk mengetahui lesi di cerebellum ya. Jadi normalnya itu normalnya kalau dikasih tahanan ya kemudian dilepaskan, itu harusnya masih ada koordinasi ya antara otot antagonis dan agonisnya ketika tiba-tiba dilepaskan. Jadi pas kita tarik itu ada peran otot antagonisnya ya, kemudian tiba-tiba kita lepaskan, harusnya otot yang agonisnya dia bekerja supaya tidak menampar wajahnya. Ya, kalau misalnya dia sampai menampar wajahnya, maka dia ada gangguan di cerebellum. Ya. Kemudian untuk pemeriksaan Romberg, kalau Romberg itu bisa menilai perifer sentral ya di cerebellum atau di tabes dorsalisnya ya, dengan cara menutup mata. Membuka sama menutup mata dia goyang atau jatuh, maka dia di cerebellum. Tapi kalau dia menutup mata saja baru jatuh, maka di tabes dorsalis. Ya, atau bisa dipertajam dengan tandem ya. Sama Fukuda, kemarin diajari Fukuda nggak? Gitu kan ya. Fukuda ya, itu juga dilakukan. Kalau dia deviasi sampai berapa derajat? 45 ya, lebih dari 45 derajat ya, maka dia ada gangguan di sini. Kemudian ya ini ya, apa namanya? Ini pemeriksaan sensorik ya, pemeriksaan sensorik tadi ada. Untuk pemeriksaan sensorik, pokoknya bajunya yang mau ini kulitnya harus terbuka ya, kemudian pasiennya diminta memejamkan mata ya, kemudian dirasakan kanan kiri sama atau tidak ya, bukan bukan ini bukan
bukan ini apa ya? Jadi Pak terasa nggak ini? Rasanya seperti apa? Kanan kiri sama atau berbeda? Tadi ada yang menanyakan bukan apa ya? Ini di mana? Tadi kayaknya ada yang bilang ini di mana Pak? Itu salah ya. Jadi yang dirasakan kanan kiri sama atau tidak. Ya, tadi juga ada ya ini. Prinsipnya adalah dibandingkan lesi yang normal sama abnormal dengan modalitas yang sama. Boleh kanan kiri atau kalau misalnya di sini ada lesi ya, misalnya contohnya pada kasus morbus Hansen itu misalnya ada lesinya bisa dia tidak terasa ya, boleh kalian bandingkan dengan bagian distal maksimal atau distal sinistra dengan limit yang normal. Kemudian dicari sampai dari limit berapa. Lagi untuk diskriminasi dua titik ya, interpretasinya gimana? Rasanya gimana? Ya nanti dibaca ya di buku itu ada deh. Kalau di PPT kemarin ada. Jadi kalau misalnya rangsangannya itu di ujung jari 2 sampai 4 mili itu terasa ya, masih bisa membedakan dua titik. Kalau di telapak tangan 8 sampai 12, telapak tangan dari sini ya. Kalau di punggung tangan 20 sampai 30 mili, kemudian kalau di lidah bisa sampai 1 mili. Ya, jadi nanti silakan untuk di apa namanya nih? Diingatkan dari kemarin ada nggak? Di video itu nggak ada PPT? Nggak ada dokter. Nggak banyak PPT. Nggak ada kan? Maksudnya ya sebenarnya nggak ada. Hah? Kita fokus misalnya. Menilai ada spastisitas, rigiditas atau tidak spasial tapi sih bersama.